waktu kamu masih muda. Muda loh. Iya, masih belum selesai gue. 10 tahun lalu. Masih lebih mudaan. Apakah kamu juga termasuk perempuan yang suka kasih kode dalam berhubungan? Ada lagi, aku sempat terjebak dengan adegan di mana kita nge-post apa di story terus kayak nungguin udah dilihat apa belum. Ih, Oh, sama gebetan ya? jijik. Pernah kayak gitu? Tapi ya gini, kode mungkin kalau antar sesama pasangan, I find it cute. Oke. Ya, Ya, iya. at some level cute gitu. Tapi kalau tebar jala, Nah, kalau lu udah punya pasangan, tapi lu masih suka kode di sosial media lu, tebar jala untuk berselingkuh, buat gue udah gak cute. enggak. It doesn't have to be selingkuh sih. Tapi kayak seneng aja diperhatiin. Kayak tebar sesimpel- pesona. Iya, sesimpel Oh, kayak tebar misal. pesona. Iya, TPT. Tapi aku ngerti nih maksudnya Kade. Iya. Aku paham yang dibahas ini kayaknya ada artis perempuan yang kode-kode juga tapi sebenarnya kode-kode klarifikasi. Ih, Fanny! Apa sih? Klarifikasi apa? Yang mana? Arya, Ini kayak lu banyak taunya ya. Yang mana sih cerita dong? Arya Saloka? Yes. Kan sekarang berita perpisahannya dengan sang istri akhirnya mencuat kembali sampai akhirnya disambung-sambungkan lah kembali sama netizen ke Amanda Manopo. Nah, Amanda itu mungkin mengetahui kalau ada pemberitaan yang lagi panas sehingga dia mencoba mengklarifikasi melalui story-nya. Jadi ini kodenya ke netizen, bukan ke pasangan. Gitu. Iya. Nih ya, terlepas dari benar atau tidaknya berita perselingkuhan, benar apa kata Fanny, kode-kode yang dilemparkan juga datang dari Amanda Manopo gitu ya. Walaupun sebetulnya dia cuma bilang, dia kasih kode, lu nggak usah ganggu gue deh, gue tuh lagi sakit. Karena orang tuh menyangkutkan Amanda ke dalam berita perceraiannya Anne sama Arya. Bener kan? gitu, betul. Padahal itu berita kayaknya udah lama sekali ya, udah beberapa tahun yang lalu karena mereka sempat satu sinetron atau project bareng. Muncullah pemberitaan tersebut Yes. sampai akhirnya terjadilah perpisahan yang kita sendiri nggak ngerti karena tidak pernah ada pernyataan yang akurat gitu ya dari kedua belah pihak sebenarnya perpisahannya karena apa. Yes. Tapi ya kembali lagi netizen menyimpulkan. Iya. Lu lihat nggak? Apa? Yang ceritanya Anne itu, yang Anne juga bilang katanya, aduh gini ya, biar bagaimanapun laki-laki itu kita tidak bisa miliki badannya. Mungkin nikah tuh saling memiliki, mungkin hanya perasaannya aja yang saling memiliki. Oh iya, sempat ada mungkin kayaknya di live-nya apa di story-nya dia ngomong kayak gitu ya. Itu kan kayaknya kode deh. Ada videonya nggak sih biar semuanya tuh bisa lihat? Ada dong. Mana sih? Coba kita spill videonya ya. Netizen berkomentar. Dulu Nisa sama Jayus juga gitu. Jayus. Sampai kata bapak Nisa udah disumpah Al-Quran segala. Tapi ya gitu ending nikahnya. Ada lagi kan jadinya. Oh, nah ini ada lagi netizen yang ngomong. Jahat ya, ini netizen bukan aku loh ya. Awas loh ya Manda, kalau mereka udah resmi cerai, tahu-tahu lo jalan berdua sama si Arya, bakalan gue hujat abis-abisan. Kayak si Ririn sama Ijong katanya. Menyangkal mereka selingkuh, taunya sekarang terang-terangan mereka bareng terus. Ya ampun. Gini ya, emang gak bisa dihindari setiap kali kita ngomongin perselingkuhan, nama Nisa sama Ayus. Nisa sama Ayus itu ikut disangkut pautkan, ya toh. Soalnya mungkin sampai sekarang, nih Ayu kayaknya bingung nih. Nisa sama Ayus ini, aduh ini tuh hot couple banget. Yuk, mereka ini hot couple karena Paling tahu. bener nggak? Paling tahu. Hot couple. Paling tahu. Ya, terus Mereka nih Gimana? band ya, band. Band apa namanya? Gambus apa sih? Eflek, Mbak? eflek. Yang Nisa ini vokalisnya, Ayus ini keyboardisnya. Selingkuh mereka. Katanya. Sekarang udah cerai kan? Si Ayu sama pasangan yang sebelumnya. Iya, udah cerai. Tapi yang menyedihkan adalah sampai sekarang mereka tuh nggak bisa publish hubungannya mereka gitu loh. Ya kan? Iya, jadi iya. masih umpet-umpetan. Iya. Gitu, dan pernah tertangkap sama kamera yang konten yang mereka tuh jalan masih jauh-jauhan. Gitu loh. Jadi lu melihat gak sih perbedaan dua orang yang terlibat dalam kisah perselingkuhan? Ada orang yang kayak Amanda Manopo yang mungkin berusaha memadamkan situasi di luar sana dengan bikin klarifikasi. Udah deh gak usah sangkut pautin gue dalam rumah tangga orang gitu ya. Ada juga orang yang terjerat dalam situasi yang sama. Selingkuh ya lo? Tunggu. Amanda Manopo dia teriak-teriak. Betul. Kasih tahu kalau maksudnya udah deh nggak usah ikut urusan. Iya. Kenapa dia harus teriak-teriak? Oh, kesannya jadi seperti
dia melakukan. Ada netizen juga pasti ngomong gitu kan. Kayak dia juga melakukan gitu. Maksud lo kalau lu sampai marah-marah berarti Kalau marah-marah berarti bener dong. Tapi nggak selalu gitu nggak sih? Kadang kita marah aja, kita nggak terima loh dituduh. Misalnya, lo makan ini ya Van? Enggak, kok gue? Orang bukan gue. Iya, coba kita tanya Ayu. Ayu, misalnya nih kamu ada di posisinya Amanda. Misalnya gitu ya. Lebih ke kalau misalnya memang tidak benar, makanya belum tentu juga sih orang marah itu karena berarti benar atau Iya. iya maksudnya bisa aja kayak Betul. emosi aja bisa juga kayak kok gue dituduh terus misalnya Iya. gitu bisa marah gitu. Tapi kalau dalam kejadian kayak gitu udah Amandanya seharusnya udah diem aja. Iya. Udah diem aja nggak usah bereaksi. Seperti? Nanti jadi netizen kemana-mana mikirnya, oh lu jangan-jangan marah-marah. Tapi kayaknya lu juga begitu gitu. Diam aja seperti Nisa. Diam tapi meradang, terus nangis sendiri. Kalau bawain lagu keinget nangis. Ih, gue sih ogah. Ngapain? Ih, ada yang bilang ogah tapi mungkin Tapi lu dengerin lagunya sampai habis tuh tadi. Atau ada pilihan ketiga. ada lagi? Apa lagi? Masih dalam tema perselingkuhan. Atau seperti Ririn sama Ijong. Jadi nggak pakai ngomong apa-apa, tiba-tiba sering muncul aja berdua. Jadi orang mau nggak mau, ya bener dong gosip tersebut gitu. Kalau Ririn sama Ijong mah itu kayaknya udah mantep banget, say. Jadi menurut lo itu adalah pilihan paling tepat untuk menyikapi berita Kalau perselingkuhan? menurut gue sih kayaknya Ijong udah merasanya, ya udah jodoh gue mah benerannya dia gitu. Lo udah lihat belum videonya Nisa sama Ayus itu? Kasian lo, Ren. Mereka tuh kayak berhubungan tapi kayak nggak mau kelihatan bareng, kayak nggak diaku gitu nggak sih? Oh, karena mungkin khawatir nanti kalau ada yang videoin, nanti netizen jadi berspekulasi kalau yang terjadi atau gosip sebelumnya itu benar. Iya. Jadinya mereka berhati-hati dalam bersikap. Ini berbanding Tapi terbalik bener banget. apa enggak sekarang pertanyaannya? Ya lo lihat aja dari Jangan videonya. emang dia satu band lagi berantem aja jadi nggak ngomong. Duh, ini siapa sih? Kita kasih lihat videonya, biar dia nonton dari mana ya. Sok bijaksana banget sih Kita lo. lihat dulu nih videonya. Udah lihat kan tadi videonya kan? Iya. Kayak gitu kan? Coba dibaca komen-komennya deh. Coba. Kasihan dia coba kalau sama Bujangan enak dia mau post mesra-mesraan juga kan. Nggak tahu ya, Bo. Ini kayak mungkin udah di sisi kayak lo mau duduk salah, berdiri salah, kayang salah, kayak udah gitu deh. Benar. Hah? Karena memulainya itu di mata netizen udah salah. Karena kan posisi mereka adalah yang perempuan ini orang ketiga kan. Tetap aja walaupun ya masalah perasaan itu kan nggak ada yang tahu. Ya. Itu Tuhan lah yang berhak berkuasa untuk membolak-balikan Tapi hati kalau- seseorang. Gimana tuh kalau kamu Enggak, jadi orang tapi kalau ketiga? gue jadi orang ketiga, gue akan gue lebih alpha. Dalam Gue arti- akan bilang sama orang itu, kan lo mau sama gue nih, gue mau sama lo. Oke. Dan kita udah sama-sama sadar, ini udah lo orang ketiga nih ya gue nya dan lo memilih gue. Ya udah deh, nggak usah lagi deh main-main, nyanyi-nyanyi, apa, so artis-artisan. Udah kita bina aja rumah tangga atau bawa aku keluar. Berarti kelakuan lo itu lo masuk ke dalam kategori pilihan keempat dalam pola perselingkuhan. Tadi kan Amanda Manopo, diam, Nisa, ya toh? Ririn. Kemudian? Yang keempat, Lisa. Lisa Mariana, Lisa siapa sih? Iya betul, itu yang Oh lo katanya. namain gue sama Lisa? Lisa kan gitu. Kita tadinya nggak tahu, tiba-tiba dia bikin pengumuman. Halo, aku Lah, gue berselingkuh. nggak bikin pengumuman, tapi maksudnya gue bilang sama orang yang kita sama-sama Ambil sadar. sikap, lo sama gue aja, Ambil udah sikap, baik. ya udah gue sama lu, nggak usah jadi ertong. Tapi Lisa mah kayaknya pengen jadi Ertong ya, Say. Nah, Videonya kayak gimana? Saya menunggu ada dari pihak sana undangan dari pihak sana karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Karena sebagai perempuan ikut kayak kalau itu benar terjadi, apa yang dia nyatakan itu benar gitu, aku agak sedikit ada ibanya sebagai Lisa? perempuan. Iya. Kenapa Iba? Sebagai perempuan kalau sabar, jangan gue dimakan ya karena gue iba dikit. Dikit kok gue ibanya. Karena itu sebagai perempuan kalau cerita itu betul. Oh. Karena ya setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, pernah hilaf, pernah punya aib gitu. Dan ketika hal itu terjadi mungkin pas udah punya anak, lah
anak gue jadi nggak punya Tidak bisa. mampus gue. Tidak bisa, gue tidak terima dengan cara lo berpikir. Kalau Oke, gue oke. tahu gue bikin aibnya, gue tahu udah kejadian kayak begitu, udah gue diem-diem, gue ajak ngobrol orangnya. Sini gue mau ngobrol sama lo. Ya, lo harus tanggung jawab gini-gini. Gue nggak akan bawa ini kemana-mana. Gue sangat Kak, menghormati lo gitu. Mungkin itu dia udah coba ngobrol baik-baik, tapi nggak terjadi. Akhirnya gue harus pakai jalur apa nih? Sudah tahu ketika lu memulai hubungan itu bahwa lu adalah orang ketiga. Udah diem-diem aja. Ya tapi itu benar sih. Mungkin yang harus kita pertanyakan adalah gini, yang lu inginkan tuh apa sih? Dengan lo mungkin klarifikasi seperti Amanda Manopo, yang lo mungkin seperti Nisa, diem-diem tapi nangis, seperti Ririn, diem-diem tapi muncul ke permukaan, atau seperti Lisa, Muncul ke permukaan kalau gue. koar-koar. Yang lo inginkan tuh apa? Nah kalau gue muncul ke permukaan, lo berani berbuat, lo berani bertindak, lo tahu bahwa itu orang ketiga, ya muncul aja. Kalau Lisa sih menurut gue pengakuan ya yang diinginkan. Iya, pengakuan. Pengakuan dari dia. Pengakuan dari RK. Iya. Yang katanya bapaknya itu, walaupun sekarang Kan adalah pengakuan, maksudnya pengakuan. Apa gimana sih pengakuan? Gak semua orang butuh pengakuan kayak lu, Ren. No, she needs pengakuan. Hello. Oh iya? Oh ya, of course, darling. Bariatrik aja berapa lu cek tuh dokter? Aduh, ini obrolan kita hari ini tuh semakin pedes ya. Banget. Mungkin akan kita naikin level kepedesannya. Biasanya kan kalau kita pedes tuh suka nggak bisa menahan nafsu untuk ngomong jujur. Ya. Masa? Iya, kalau lagi kepedesan, kamu kuat pedes nggak? Susu. So-so.